Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, puji syukur tetap kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih dalam limpahan karunia-Nya kita masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita sehari-hari. Apa itu nikmat berupa kesehatan ya. Semoga saudara-saudara kita, teman-teman kita atau keluarga kita yang lainnya yang saat ini sakit, maka mohon kepada Allah untuk diberikan segera kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit tersebut. Dan juga tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat-umatnya. Baik, pada pertemuan kali ini materi kita adalah tentang penyusunan karya ilmiah. Materi sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan adalah mengenai bagaimana penulisan karya ilmiah. Jadi saat ini untuk pembahasan di pertemuan kali ini yaitu mengenai bagaimana penyusunan sebuah karya ilmiah. Ya, jadi eh, karya ilmiah merupakan salah satu bentuk karya tulis yang dihasilkan oleh siapa? Oleh seseorang ya, baik itu melalui hasil pemikiran maupun melalui hasil apa? Hasil penelitian ya. Di dalam menulis karya ilmiah ini kita tidak bisa seperti membalikan kedua telapak tangan kita dengan mudah ya. Jadi harus memenuhi apa? Harus mengetahui bagaimana sih cara tata cara dalam penulisan maupun penyusunan sebuah karya ilmiah ya. Akan tetapi dalam menulis karya ilmiah ini kita harus melalui beberapa tahapan yang pada dasarnya ya dalam penyusunan karya ilmiah ini minimal itu ada 5 tahap. Apa saja 5 tahap itu? Ya, menurut Arifin dalam bukunya yang pernah dituliskan tentang bagaimana penulisan karya ilmiah di tahun 2006 itu menyebutkan bahwasanya tahapan penyusunan karya ilmiah itu ada melalui proses persiapan. Ya. Yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengorganisasian dan pengkonsepan, yang ketiga pemeriksaan dan penyuntingan konsep, dan yang kelima melalui apa? Penyajian dan pengetikan. Ya. Oke. Eh, dalam hal hal-hal yang juga patut diperhatikan pada tahap persiapan ini, ya, yaitu apa? Pemilihan topik atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan judul, ya, menentukan judul. Yang selanjutnya adalah pembuatan kerangka karangan, ya. Dan dapat data pengumpulan data ini penulis ya. Nah ini ya, dalam tahapan pengumpulan data, penulis itu harus memperhatikan apa? Hal-hal, nah ini ya, dalam hal-hal pencarian keterangan dari bahan bacaan ya. Yang kedua, pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui ya, yang mengetahui akan apa yang Anda tulis. Ya. Yang keempat, pengamatan langsung. Ya, ini bisa dilakukan penulis apabila data-data yang diinginkan itu ada di lapangan ya. Jadi pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti. Dan yang keempat, percobaan dan pengujian di lapangan atau lab. Ini yang apabila dalam penulisan karya ilmiahnya ini berkaitan dengan penelitian di laboratorium. Ya harus diuji dulu. Ya. Jadi jika data terkumpul, ini penyusun melakukan seleksi dan mengorganisasi data-data yang telah diperoleh tersebut, ya. Dan di dalam hal ini penyusun harus apa? Harus bisa menggolong-golongkan menurut jenis, sifat,
dan bentuk. Jadi penyusun menentukan data mana yang akan dibicarakan kemudian di dalam kerangka penulisannya, ya. Jadi tahap ini disebut dengan tahap apa? Tahap pengorganisasian atau pengonsepan dan pengonsepan, ya. Jadi sebelum mengetik konsep, penyusun terlebih dahulu memeriksanya, ya. Secara ringkas, pemeriksaan konsep mencakup pemeriksaan ini, pemeriksaan terhadap isi atau bagaimana cara menyajikan karya tersebut. Ya, ini kan berdampak sampai ke dalam tahap penyajian karya yang Anda buat, ya. Oleh sebab itu, ini dikenal dengan tahap pemeriksaan atau penyuntingan konsep, ya. Dan tahap yang tak kalah pentingnya adalah apa? Adalah dalam menyusun karya ilmiah ini adalah tahap pengetikan atau penyusunan karya ilmiah, ya. Jadi setelah mengumpulkan data, menggolongkan, membaginya dalam beberapa jenis sifatnya, maka dilakukanlah pengetikan, ya. Kalau sudah tersusun, lalu harus diketik, ya. Dan ini dalam hal mengetik naskah, ya, dalam hal mengetik naskah ini penyusunan adalah memperhatikan segi kerapian dan kebersihannya, ya. Di mana penyusun ini memperhatikan tata cara, tata letak dan unsur-unsur yang tercantum di dalam kulit luarnya, ya. Jadi unsur-unsur di dalam halaman judul itu apa saja, ya. Lalu ada unsur-unsur dalam daftar isi, apa saja yang akan dicantumkan di dalam daftar isi, dan unsur-unsur lain di dalam penulisan apa, daftar pustaka. Nah, ini harus dicantumkan daftar pustaka, karena sebagai dasar kita mendapatkan informasi itu dari mana, ya, baik dari penelitian orang orang lain, ya, ataupun dari buku-buku, jurnal, ya, atau mungkin bisa dari, apa namanya itu, eee, media online, ya. Jadi tahap-tahap tersebut sebaiknya diperhatikan secara cermat, ya, secara cermat, dan saksama, ya, dan saksama, lalu oleh penyusun agar tulisan dapat agar apa, agar tulisan yang disusun oleh penulis itu terarah dan sistematis, ya, sesuai dengan rancangan, sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilalui, ya. Oleh sebab itu seorang penulis ini tidak diperkenankan menulis asal jadi, ya. Tidak boleh menulis asal jadi atau seperti membalikkan telapak tangan. Nah, ya, jadi tidak boleh. Akan tetapi menulis karya ini memang harus melalui tahapan-tahapan seperti yang diuraikan di atas atau materi-materi yang sebelumnya sudah disampaikan, ya. Di dalam hal, apa namanya, ya, dalam hal persiapan, nah ini, ya, dalam persiapan dilakukan adalah pemilihan masalah, ini dalam pemilihan masalah atau topik dan mempertimbangkannya. Jadi tidak hanya sekedar memilih topik atau memilih masalah, tapi juga harus ada pertimbangan-pertimbangannya. Kalau pilih, masalah ini yang akan saya angkat nanti efeknya seperti apa, pembahasannya nanti apa saja, nah itu, ya. Lalu topik yang banyak tersedia dan melimpah di segala kita, misalnya, persoalan kemasyarakatan, ya. Ada persoalan kemasyarakatan, ada masalah pertanian, manajemen, akuntansi, yang selain non hukum, ya, sumber daya manusia, kedokteran, teknik, industri, hukum, ya, ada pariwisata, termasuk perhotelan, lingkungan hidup, dan banyak hal yang bisa dijadikan topik pembahasan atau topik permasalahan, ya. Dan di dalam, hubungan dengan pemilihan topik hendaknya diangkat dalam karya ilmiah, ya, di mana penyusun karya ilmiah lebih baik menulis apa, menulis sesuatu yang diketahui daripada menulis pokok-pokok yang tidak menarik, ya. Jadi ini adalah tulisan yang penulis tahu, ya. Penulis tahu akan masalah itu, dan menghindari pokok-pokok yang tidak menarik atau yang tidak diketahui oleh penulis sama sekali, ya.
Ini harus dihindari karena nanti akan akan berimbas pada penulis yang nantinya kalau tidak menguasai hal-hal tersebut, maka hasil tulisannya akan terhenti, ya. Di mana hal-hal yang perlu dipertimbangkan secara seksama oleh penyusun karya ilmiah itu apa? Yang pertama, topik yang dipilih itu haruslah berada di sekitar kita, baik itu di sekitar pengalaman kita maupun di sekitar pengetahuan kita. Hindari topik yang jauh dari diri kita karena apa? Karena hal itu akan menyulitkan kita untuk mengerjakannya. Nah, ini ya. Jadi harus hindari hal-hal yang apa namanya? Yang mungkin akan menyulitkan kita di saat kita mengerjakan penyusunan sebuah karya tulis ya, sebuah karya ilmiah. Ini harus dihindari ya. Yang kedua, topik yang dipilih haruslah topik yang paling menarik perhatian kita. Ya, kan banyak gitu ya. Paling tidak yang apa? Yang menarik itu yang harus kita gali ya. Yang ketiga, topik yang dipilih itu terpusat pada suatu segi lingkup yang sempit ya, sempit dan terbatas. Ya. Ini apa tujuannya? Untuk menghindari pokok masalah yang menyeret kita ya, menyeret kita kepada pengumpulan informasi yang beraneka ragam. Ya, kita harus batasi, kita akan menulis tentang apa agar eh, pembahasan kita tidak semakin beragam, ya, tidak semakin meluas. Pembahasan yang nanti akan di dalam batang penyusunan itu ya. Yang keempat, eh, topik yang dipilih itu memiliki data dan fakta yang objektif, ya. Karena hal ini untuk menghindari topik yang bersifat subjektif seperti apa ya, kesenangan atau angan-angan, ya. Jadi kalau bahasa sekarang anak-anak sekarang itu topik-topik yang halu itu harus dihindari, ya. Jadi agar apa? Agar Anda tidak agar tidak terseret pada eh, objektivitas, ya. Eh, jadi itu yang bersifat subjektif itu harus dikurangi ya, agar objektivitas ini terjaga dalam penulisan karya yang Anda buat. Ya. Selanjutnya di topik yang kelima ini topik yang harus kita ketahui itu adanya prinsip-prinsip ilmiah ya walaupun serba sedikit. Artinya apa? Artinya topik yang dipilih itu janganlah terlalu baru bagi kita ya. Jangan terlalu baru bagi kita. Paling tidak sudah ada beberapa pembahasan sebelumnya. Nah, kita yang kalau yang mau menulis kemudian, paling tidak ada hal-hal yang baru yang kita bisa tambahkan dari penulisan sebelumnya. Ya. Sedangkan berikutnya ya syaratnya topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan. Ya. Sumber acuan ini gunanya untuk memiliki apa? Memiliki bahan kepustakaan yang dapat memberikan informasi tentang pokok masalah yang hendak ditulis. Ya. Jadi sumber kepustakaan ini dapat berupa buku, majalah, jurnal, surat kabar, brosur, ada juga bisa surat keputusan, ya, putusan pengadilan, ada situs web maupun melalui undang-undang, ya. Nah, di dalam pengumpulan data, ya, di dalam pengumpulan data ini jika judul karya ilmiah ini sudah ada dan rancangannya sudah ada dan sudah disetujui oleh pembimbing ya apabila nanti dalam penyusunan ini ada pembimbingan ya atau pemimpin lembaga pendidikan baik itu apa namanya kepala sekolah, kaprodi ya. Ini penyusun dapat mulai melakukan pengumpulan data ya, di mana langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data ini
apa, yaitu mencari informasi dan, dari kepustakaan mengenai hal-hal yang relevansinya dengan judul tulisan. Jadi ada relevansinya antara, data yang dikumpulkan dengan judul tulisan, ya. Di samping pencarian informasi dari kepustakaan, penyusun juga dapat memulai terjun ke lapangan, ya, untuk mencari tambahan info atau data yang diperlukan. Akan tetapi sebelum terjun ke lapangan, perlu menyusun permohonan izin ya kepada instansi setempat atau kepada pimpinan perusahaan yang perusahaannya akan dilakukan penelitian, ya. Dan di dalam data lapangan ini dapat kita apa? Dapat kita kumpulkan melalui apa? Observasi, pengamatan ya, wawancara dan atau percobaan atau eksperimen ya. Ini yang, memang memerlukan penulisan yang harus dilakukan adanya data di lapangan ya. Sedangkan dalam hal, pengorganisasian konsep, yaitu jika, data ini sudah terkumpul, maka penyusun ini melakukan apa? Melakukan seleksi dan mengorganisasi atas data-data tersebut. Ya, penyusun harus menggolongkan dan data menurut jenis, sifat maupun bentuknya. Dan penyusun ini menentukan data mana yang akan dibicarakan kemudian. Jadi penyusun itu harus mengolah dan menganalisa data yang ada dengan teknik-teknik yang telah ditentukan. Misalnya, ya, jika penelitian ini bersifat kuantitatif, data yang diolah dan dianalisis itu dengan dasar apa? Dengan teknik statistik, ya. Karena juga data ini diperoleh di mana? Di lapangan, ya. Selanjutnya penyusun itu dapat, mulai mengonsep karya ilmiah itu dengan urutan yang, ada dalam apa, tata cara penulisan ilmiah, ya. Jadi, eee, paling tidak ini penulis itu, melakukan beberapa hal. Yang pertama, pengelompokan bahan untuk mengorganisasikan bagian mana yang akan masuk di dalam karya ilmiah. Data yang telah terkumpul diseleksi kembali, dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat, dan bentuk datanya seperti apa. Sedangkan yang kedua, itu pengonsepan karya ilmiah dilakukan apa, dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan yang telah ditetapkan, ya. Tahap selanjutnya tentang pemeriksaan maupun, penyuntingan, ya, sebagai, apa namanya, sebagai bentuk dalam sebelum mengetik konsep, penyusun terlebih lalu memeriksanya. Ya, tentu ada bagian-bagian ya untuk memeriksa kembali apabila nanti yang, terjadi tumpang tindih atau ada penjelasan yang berulang-ulang. Jadi buanglah penjelasan yang tidak perlu dan tambahkan penjelasan yang dirasakan sangat menunjang dalam hal apa, dalam hal pembahasan, ya. Secara ringkas, pemeriksaan konsep mencakup pemeriksaan isi karya dan cara penyajian karya, termasuk di dalamnya adalah penyuntingan bahasa yang digunakan, ya. Jadi, dalam hal penyuntingan ini ya, penyusunan konsep atau editing, ini paling tidak, harus memenuhi apa, yang pertama, melengkapi data yang dirasa masih kurang, ya. Ini harus cek lagi, ya, hasil-hasil data-data yang sudah kita kumpulkan, kita sajikan, kita tuangkan di dalam, penulisan, kita cek lagi, kita periksa, masih adakah data-data yang kurang, ya. Yang kedua, membuat dan mengedit data yang dirasa tidak relevan dan tidak cocok dengan pokok bahasan di dalam karya ilmiah yang kita buat, ya. Kita seleksi lagi, kita edit, ya. Lalu yang ketiga, mengedit, setiap kata-kata di dalam karya ilmiah
Untuk apa? Untuk menghindari penyajian bahan-bahan secara berulang-ulang, ya. Kadang kan apa di depan, di tengah ada apa, ada di tengah ada dan, di akhir juga ada dan. Jadi dalam satu kalimat seperti itu. Jadi kan ada pengulangan kata, ya. Jadi, pengulangan ini, agar apa? Agar tidak terjadi tumpang tindih antara tulisan yang satu dengan tulisan yang lainnya, ya. Yang berikutnya keempat ini tujuannya pengeditan adalah, mengedit setiap bahasa yang ada dalam karya ilmiah itu untuk menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif, ya. Harus dihindari penggunaan bahasa yang kurang efektif. Apa contohnya? Yaitu, dalam penyusunan dan pemilihan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, maupun, penerapan kaidah ejaan atau apa, EYD. Ini harus diperhatikan ya, EYD-nya. Ya, jadi, eee, harus benar-benar ini, apa namanya, harus benar-benar, sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah, ya. Yang berikutnya adalah, tahap penyajian. Sebelum tahap penyajian ada tahap penulisan data ya, seperti ini ya, penulisan data mana nih tadi, pengumpulan data, penulisan data ini dilakukan apa, yang pertama pencarian tadi ya, pencarian keterangan dari bahan tulisan atau referensi, yang kedua pengumpulan keterangan, hingga keempat sudah paham nggak? Ini harus apa, ini yang kalau yang 2 di bawah ini paling tidak ini yang memang penelitiannya atau penulisan karya ilmiah memerlukan pengamatan maupun uji laboratorium, ya. Yang terakhir tentang tahap penyajian. Jadi paling tidak dalam hal penyajian ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, ya. Adanya segi kerapian dan kebersihan, ya. Tulisannya rapi, ya. Kertasnya apabila dicetak juga kertas yang bersih, ya. Tuh, lalu ada memperhatikan tata letak atau layout-nya, ya. Di mana tata letak ini unsur-unsur di dalam format karya ilmiah, misalnya halaman pustakanya, halaman pembukanya di mana, ya, halaman judul seperti apa, penyajiannya, daftar isi, apa saja yang dicantumkan dan bagaimana penulisannya, ya. Ada daftar tabel, ya. Lalu juga ada daftar grafik, ya. Ada daftar gambar apabila ada di dalam penulisan itu gambar yang ditampilkan, ya. Dan tak lain juga adanya daftar pustaka. Ini tidak boleh kelewatan, ya. Karena daftar pustaka ini adalah dasar bagaimana kita mengkaji, menggali apa-apa yang kita tuliskan berdasarkan data-data ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Ya, ada faktor pendukung dari penulisan kita, ya. Dan yang ketiga, ini haruslah memakai standar penulisan, ya, di mana standar penulisan ini adalah standar penulisan yang berlaku di dalam penulisan karya ilmiah. Misalnya ada, standar penulisan kutipan, ya, ada juga catatan kaki, ya, daftar pustaka dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan apa, sesuai dengan EYD. Apa EYD? Ejaan yang disempurnakan. Ya, jadi itu tahapan-tahapan dalam, penyusunan sebuah karya ilmiah, yang di mana penyusunan itu tidak serampangan, tidak sembarangan. Jadi harus melalui tahapan-tahapan seperti yang sudah diuraikan di atas, ya. Jadi penulis, ya, pemula, paling tidak itu unsur-unsur yang harus dipenuhi. Jadi ini dulu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.